Pak polisi, itu yang namanya Sila. Kejar! Kabur. Woi Sila! 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 Tumben sekali dia nelfon aku. Ya, Halo Rafka. Rafka, saya butuh bantuan kamu. Sekarang saya jadi buronan polisi. Saya yakin banget kamu bisa bantuin saya, makanya saya minta tolong bantuan kamu. Tapi sebenarnya ada satu hal lain yang saya butuhin juga selain itu. apa? Saya mau kamu bantu saya untuk nyingkirin Ayuna sama Rafki selamanya. Selamat tinggal Rafki. Pilihan bodoh kamu ternyata mengantar kamu ke neraka. Mbak, kalau misalkan Mas Rafka kesini, tolong kabarin ya. Iya Mbak, tapi Mbak nggak nunggu Mbak Ayuna dulu. Aduh, takutnya kalau nunggu Mbak Ayuna nanti kelamaan. Masalahnya kalau ke dokter kandungan tuh suka lama. Oke deh Mbak, Mbak hati-hati di jalan ya. Makasih ya, Ya. tolong kabarin. Jadi saya masuk dulu. Ya. Ya. Mas Rafka nggak ada di sini. Mesti cari kemana ini Mas Rafka kalau modelnya begini? Alamat gue, alamat. Pak Bos bisa marah-marah. Ini udah pasti marah-marah nih Pak Bos sama gue. Bisa dipecat ini yang ada lo, Lis. Kalau kayak gini cuma bisa pasrah lah. Lilis. Halo, ada apa, Lis? Maaf Pak Bos. Lisa nggak tahu gimana kejadiannya. Tiba-tiba udah nggak ada Pak. Kamu tuh ngomong apa sih? Apanya yang nggak ada? Mas Rafka Pak. Mas Rafka kabur dari kamar. Padahal Lisa tuh udah kunci kamarnya sesuai dengan arahan Bapak. Rafka kabur? Halo, Lilis. Rafka ada kok di kamarnya. Ini dia lagi tidur. Pak, beneran? Masa saya bohong? Pak, tapi beneran Pak. Tadi tuh Mas Rafka nggak ada di kamar. Kosong Pak, bener-bener kosong. Lisa nggak salah lihat. Makanya tuh Lisa bener-bener panik, sepanik-paniknya Pak. Akhirnya Lisa cari Mas Rafka ke rumahnya Pak Hendar sama Bu Meli. Gak ada, dan Mas Rafka gak ada di sini juga Pak. Lagian Pak, kalau misalkan Mas Rafka ada di kamar, ngapain Lisa pakai jauh-jauh ke sini Pak? Iya, saya nggak tahu, mungkin kamu lagi nggak fokus aja. Ya udah, kamu pulang aja. Iya Pak, Lisa pulang sekarang. Rasain kamu, Lis. Papa udah gak percaya sama kamu. Kreatif juga tapi kamu. Pakai pergi ke rumah orang tuanya Ayuna segala buat cariin aku. Lilis gak ada di rumah. Pasti dia lagi bingung untuk cari aku di mana. Aku bisa pakai kebodohannya Lilis, seolah aku gak pernah pergi kemana-mana dan masih terkunci di dalam kamar. Dengan begitu, aku gak akan terseret pas Sheila melakukan aksinya.
Bagong, saya akan masuk ke kamar. Setelah ini kamu kunci pintunya dari luar, kembalikan kuncinya ke tempatnya. Habis itu kamu boleh pulang. Baik, Pak. Rafka? Papa mau minta maaf sama kamu, Rafka. Kalau mungkin kamu merasa apa yang Papa lakukan sudah keterlaluan. Mengunci kamu di kamar ini. Papa hanya mau kamu sadar. Supaya kamu berhenti dengan semua amukan dan kemarahan kamu. Dan berhenti untuk menyakiti Rafki. Dan juga Ayuna. Rafka, kamu harus tahu dalam hati Papa. Papa mencintai kalian berdua tuh sama aja. Tolong jangan memaksa Papa untuk harus memilih untuk mencintai salah satu lebih dari yang lainnya. Papa nggak akan bisa. Tapi kamu harus sadar, Rafka. Bahwa Rafki juga anak Papa. Dia pun berhak untuk mendapatkan semua yang sudah Papa janjikan sama kamu. Papa ingin kamu bisa menemukan seorang perempuan yang bisa kamu cintai, yang bisa mencintai kamu juga. Seorang yang sama cantiknya seperti Ayuna. Dan bisa membantu dalam kesembuhan kamu, Rafka. Gak bisa, Pak. Aku gak mau mengerti karena aku gak mau. Kasih. Baru mau dibuka, Mami. Tidak, sayang. Bisa. Oke, bisa? Hati ya. Sayang. Nggak apa-apa.